Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah, seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Ruozai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Xiuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wolan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian, isaknya.
Kalian, tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun, Rozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rozai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria, tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wulan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao
tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana. Bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Ruozai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Ruozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Xiuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wollan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun Ruozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian,
Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rosai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria, tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih. Malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joeng Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruosai berhenti. Naluri bertahan hidupnya
berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rosai, suara pria tinggi itu rendah, stabil, ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil-Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Rozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Siuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wolan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruosai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa. Yang Sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun Rozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rosai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria. Tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya banar-banar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah.
Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya. Seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana. Bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruosai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Ruosai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil, kau adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu?
Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Xiuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wulan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang suma-sima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun, Ruozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Ruozai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria, tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Gu Seni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wulan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruozai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih. Malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah.
seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lynn Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lynn Ruozai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Xiuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wolan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu.
Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun, Rozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rozai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria. Tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya banar-banar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Gu Seni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban, semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi, Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin, dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rozai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joeng Hao tidak akan tinggal diam.
Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Ruozai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil-Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Xiuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wollan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun Ruozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian,
Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rosai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria, tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih. Malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruosai berhenti. Naluri bertahan hidupnya
berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rosai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil-Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Rozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Syuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wolan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruosai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang suma-sima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun Rozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rosai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria. Tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah.
Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruosai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Ruosai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil-Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu?
Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Syuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wolan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun Ruozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Ruozai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria. Tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Gu Seni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruozai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih. Malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah.
seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lynn Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lynn Ruozai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil, kau adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Xiuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wollan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu.
Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun, Rozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rozai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria, tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wulan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih. Malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rozai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joeng Hao tidak akan tinggal diam.
Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruozai berhenti. Naluri bertahan hidupnya, berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Ruozai, suara pria tinggi itu rendah, stabil. Ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil, kau adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Ruozai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu, dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Ruozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Xiuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wollan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruozai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa yang suma-sima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun Ruozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian,
Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rosai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria, tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah. Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini. Tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih. Malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya. Hujan turun sejak senja dan tak menunjukkan tanda akan berhenti. Kota Nanjang berkilau dalam cahaya lampu yang terpecah di aspal basah. Seperti kehidupan orang-orang yang berusaha terlihat utuh, padahal retak di dalam. Di antara lalu lintas yang sibuk dan suara klakson yang tak sabar, seorang perempuan berdiri kaku di tepi jalan, memeluk tas kecilnya, seolah itu satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak runtuh. Namanya Lin Rusai, 26 tahun. Wajahnya lembut, dengan mata besar yang biasanya tenang, kini dipenuhi ketakutan yang tak sempat disembunyikan. Di balik lengan panjang blusnya, bekas biru samar masih terasa nyeri. Setiap kali ia menggerakkan tangan, ia sudah terbiasa menutupinya. Terbiasa berbohong, terbiasa tersenyum, seolah hidupnya baik-baik saja. Malam ini ia berhenti berpura-pura. Langkah kakinya gemetar saat ia menyeberang jalan kecil menuju gang sempit. Setiap suara motor membuatnya refleks menoleh. Setiap bayangan pria membuat napasnya tercekat. Ia tahu suaminya Joing Hao tidak akan tinggal diam. Pria Tut pernah suka kehilangan kendali dan Ruzi adalah miliknya. Setidaknya dalam pikirannya yang sakit. Tenang, aku hanya perlu sampai ke sana, bisiknya pada diri sendiri. Namun takdir seringkali punya cara kejam untuk mempercepat segalanya. Dari ujung gang, dua pria muncul tanpa suara langkah yang jelas. Bukan preman jalanan, bukan pula warga biasa. Ada sesuatu dari cara mereka berdiri terlalu tenang, terlalu siap, yang membuat bulu kuduk Ruozai meremang. Pria pertama tinggi, bahunya lebar, mengenakan mantel gelap yang basah oleh hujan. Rambutnya rapi, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas, namun ekspresinya dingin. Hampir tak berperasaan. Matanya tajam, hitam, seolah bisa menembus kebohongan. Seseorang hanya dengan satu tatapan. Pria kedua berdiri setengah langkah di belakangnya. Senyumnya tipis, nyaris santai, tapi matanya sama waspadanya. Ia tampak lebih ramah, namun ada aura bahaya yang tak kalah nyata. Ruosai berhenti. Naluri bertahan hidupnya
berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lin Rosai, suara pria tinggi itu rendah, stabil, ikut kami. Jantungnya seperti jatuh ke perut. Kalian salah orang, katanya terbata. Meski ia tahu Sil-Sil, kau, adik Lin Roland, lanjut pria itu tanpa ragu dan istri Zhou Minghao. Nama itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan manapun. Air mata menggenang di mata Resai. Siapa kalian? Pria kedua menghela napas pelan, seolah situasi ini merepotkan. Namaku Guanyu dan dia kakakku Guseni, Sheni. Nama itu terpatri di benak Ruoshi tanpa alasan jelas. Kami di sini bukan untuk mencelakakanmu, lanjut Hanyu. Justru sebaliknya, kami diminta membawa kakakmu pergi. Kau muncul lebih dulu. Woza menelan ludah. Siapa yang menyuruh orang yang berhutang nyawa pada kakakku? Jawab Shen singkat. Dan yang tahu apa yang dilakukan suamimu? Hujan terasa semakin dingin. Aku harus bertemu kakakku, kata Ruai. Akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Seni mengangguk sekali masuk mobil sekarang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Ruozai memilih percaya pada orang asing. Mobil melaju menembus hujan. Di kursi belakang, Ruozai memeluk dirinya sendiri, menahan gemetar. Hanyu menyetir dengan satu tangan. Fokus. Sheni duduk di depan diam seperti patung penjaga. Dia kakakku baik-baik saja, tanya Rozai setelah lama diam. Belum mati, jawab Siuni. Itu kabar baik. Jawaban itu anehnya menenangkan. Gudang pelabuhan tua itu hampir runtuh. Di dalamnya Lin Wolan duduk meringkuk. Wajahnya pucat dan lebam. Begitu melihat Ruosai, ia langsung menangis memeluk adiknya, seolah tak akan pernah melepas. Aku pikir aku sendirian. Isaknya, kalian. Tidak, kata Hanyu. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Malam itu, mereka dibawa ke sebuah apartemen tua di lantai atas, gedung sepi. 2 kamar, 1 ruang tengah. Aman-aman. Sementara satu atap ros tidak tahu bahwa tempat inilah yang akan mengikat hidup mereka semua. Listrik sempat padam, hanya lilin kecil di meja yang menerangi ruangan. Ruolan tertidur karena kelelahan. Hanyu di luar dan Ruai duduk berhadapan dengan Sheni untuk pertama kalinya tanpa hujan dan kejaran di antara mereka. Kau tidak harus kuat, kata Sheni tiba-tiba. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanannya. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Entah bagaimana, jarak mereka memudar bukan karena nafsu, melainkan karena 2 jiwa. Yang Sumasima lelah berperang dengan dunia. Shan menyentuhnya dengan hati-hati, memberi ruang untuk menolak. Namun Rozai memilih bertahan. Malam itu mereka saling menjadi pelabuhan sementara. Dan ketika pagi datang, Shen pergi tanpa suara. Sebulan kemudian, Bozai akan menyadari bahwa malam itu tidak pernah benar-benar berakhir. Pagi di apartemen tua itu selalu datang dengan cara yang sama, sunyi, dingin, dan terasa sedikit terlalu nyata. Lin Rosai terbangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara mimpi dan kenyataan. Selimut di sampingnya dingin. Ruang itu terlalu rapi. Tidak ada aroma pria. Tidak ada suara napas lain. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya benar-benar terjadi. Namun tubuhnya mengingat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, kilasan wajah Guseni muncul tanpa diundang tatapan tenang itu. Cara tangannya menyentuh seolah takut melukai. Diamnya yang penuh beban. Semua itu terasa begitu nyata, hingga membuat jantungnya berdenyut tidak teratur. Ia berjalan ke ruang tengah. Apartemen itu sepi. Lin Wolan masih tertidur di kamar sebelah.
Kelelahan belum sepenuhnya meninggalkannya. Di dapur kecil hanya ada secangkir teh dingin dan secari kertas di meja kalimat singkat yang sudah ia baca berulang kali sejak subuh. Aku harus pergi sebentar. Kau aman di sini, tidak ada janji akan kembali. Tidak ada penjelasan, seperti orang yang terbiasa datang dan pergi tanpa jejak. Ruosai menggenggam kertas itu hingga kusut. Perasaannya campur aduk antara lega dan hampa. Ia tahu seharusnya ia tidak berharap lebih malam itu bukan cinta. Setidaknya ia mencoba meyakinkan dirinya demikian, namun rasa kosong di dadanya berkata lain. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di bawah satu atap. Kehidupan mulai membentuk rutinitas rapuh. Ruolan perlahan pulih secara fisik. Meski luka batinnya masih sering membuatnya terbangun dengan teriakan tertahan di malam hari, Ruai selalu ada di sisinya.